Ini sang tahajud ini baru disamperin kalau manusia kepepet, kecepit, mampet. Dan kadang kita sebagai ustadz juga salah menginformasikan. Kalau Anda butuh hajat, Anda banyak masalah, tahajudlah. Tolong dirubah para ustadz. Jangan tahajud ini cuma untuk ketika ada masalah. Gak ada di Al-Quran tahajud untuk masalah. Yang ada apa? Allah akan memberikan engkau pada derajat yang sangat tinggi, yang mulia, maqamah mahmudah. Fatahajjat bihi nafilatan lak. Nanti Allah akan beri kamu maqaman mahmudah. Jadi tahajud jangan mikir masalah. Masalah itu nggak usah dipikir. Tahajud ya tahajud. Nah, tengah-tengah tahajud doa, minta ya Allah bereskan masalah saya. Dan jangan terlalu diambil pusing, sebut saja gitu loh ya. Ya Allah bereskan masalah saya. Terus nyebut yang bagus-bagus. Ini utang banyak, minta sama Allah. Ya Allah besok saya pengen beli rumah, besok saya pengen beli ini. Ya Allah saya pengen ini. Ya Allah saya pengen. Ya Allah saya pengen. Ya Allah saya pengen. Temennya di samping protes, denger nih, utangmu akeh kayak ngono kok. Dongomu kok jaluk omah, utangmu banyak kok doanya minta rumah. Jawab toh ya, Allah yang mudeng. Allah mudeng utangku akeh. Nah kalau saya bisa beli rumah kan dia utang lunas. Itu kan termasuk apa namanya cara berdoa yang baik kepada Allah Ta'ala. Bab yang gak enak itu jangan sering-sering disampaikan sama Allah itu. Nyampaikan sama Allah yang enak-enak saja, syukur gitu ya, syukur. Saya itu naik mobil kemarin ketawa lihat truk, ya, truk itu banyak buat saya ketawa di perjalanan. Ya, akeh ono olehmu syukur, akeh ono olehmu syukur, sambatmu lah hilang. Perbanyaklah kamu bersyukur, nanti keluh kesahmu hilang sendiri. Ini tidak diwale orang sekarang, ngeluh tok mumet. Kuliah duit angel. Jadi pikirnya mumet kuliah duit angel, kuliah duit angel, utang ora iso lunas, mumet bojo ruwet, mumet sambat terus ya. Sambat. Saya itu banyak SMS tidak ada yang saya balas. Urusannya Habib itu gimana Habib? Saya mau cari jodoh gak dapat. Jangan nanya sama saya. Kalau saya cari sendiri nanti. Jodoh kok nanya? Jodoh tuh ya kamu tinggal di perapatan berhenti lihat orang cantik kamu tanya, "Dik, rumahnya di mana? Mau saya lamar enggak?" Selesai. Paling di Kampleng. Kurang ajar, plak. Tamparan pertama, tanda keberhasilan. Lanjutkan. Nantilah ketemu, nanti kan ketemu orang yang pas ya. Oh masalahnya nggak berani ngelamar kok. Mau sampai kapan dikasih wirid ya? Nggak gul-gul. Ngelamar nggak berani, betul ya? Lamar saja. Untung-untungan, kalau diterima ya untung ya. Kalau nggak diterima berarti belum untung. Masa rugi terus? Pasti untung, pasti akan dapat untung. Santai saja. Wah, ada lagi, Habib, saya minta wirid biar lunas saya hutang saya lunas. Ya Allah mas, wirid sudah banyak. Masalahnya bukan pada wiridnya. Satu, kamu jalankan sungguh-sungguh. Terus jangan lupa, tidak ada sahabat Nabi pengangguran. Jadi kalau kamu nganggur tuh kamu nyontoh siapa? Intidharus sihah batalah, nunggu sehat itu namanya nganggur. Nunggu punya pekerjaan itu nganggur. Nunggu diterima lamaran itu namanya nganggur. Jangan nunggu semua itu. Gimana? Beraksilah. Bisamu apa? Isoku dodol koran, ya dodol koran. Bib, saya kan mantan direktur. Ya nggak apa-apa. Kan nanti di siapa tahu di perapatan itu ada teman Anda relasi, buka krek yang jualan jenengan sano. Gak tego. Loh, kenapa? Sekarang saya baru bisa jual koran. Masuk iya. Kamu nih handal, kenapa sampai jual koran? Ya maklum begini. Ya udah, buka kembali perusahaanmu. Saya kasih suntikan dana 5 miliar. Oh, berkat jual koran tuh bang. Jangan sepelekan tuh. Kekuatan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki. Tapi jangan nganggur, gerak gitu ya, gerak. Nah ini kadang anehnya. Mohon maaf. Kan ini ada yang calon ustadz ada di sini. Ada. Kalau ini bukan calon memang udah ustadz ganteng. Ya calon ustadz. Ada yang santri. Ada santri. Mohon maaf dengan segala hormat. Mesti kesannya kalau udah nyemplung di urusan agama gak kerja. Betul kan? Kalau nyemplung di urusan agama kesannya gak kerja.
Makanya banyak orang tuh takut masukkan anaknya ke pesantren. Nanti masa depannya bagaimana gitu kan? Nanti masa depannya bagaimana? Pola pikirnya salah. Coba kita lihat sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini saya lagi mengkampanyekan ini beberapa hari ceramah di mana-mana, babnya yang satu ini. Sebab umat Islam kudu sugih. Umat Islam harus sugih. Tuh lihat tuh, ada orang sugih sombong di dunia ini. Namanya siapa tuh presiden Amerika tuh? Hah? Saya ngapalkan namanya aja gak mau. Moh, wong elek mau dihafalkan. Tahu siapa namanya? Hah? Siapa? Moh aku mau ngapalnya. Nyebut ya moh. Pokoknya itu namanya itu. Sombongnya luar biasa. Sedunia ngakuin ibu kota Palestina Yerusalem, dia langsung gaya Yerusalem ibu kota Israel. Semua ikuti langkah saya. Wah, pindahkan kedutaan besar langsung ke Israel. Gaya titenono. Tunggu saja tanggal mainnya. Sombong itu ya bahaya. Kalau udah sombong langsung urusannya sama Allah. Langsung urusannya sama Allah. Moh. Ya, jangan seperti orang-orang yang sombong. Nah, ini coba kita lihat, kenapa sampai ada orang berani sombong sama umat Islam? Nah, umat Islamnya begitu kok, kita ini disuruh sugih, tambah jawabannya jangan mengejar dunia. Kita harus hidup zuhud. Kita harus mengejar akhirat. Masya Allah. Jadi kalau orang kerja itu ngejar dunia gitu, berarti Kanjeng Nabi mengejar dunia. Kanjeng Nabi dari umur 12 tahun aktif bekerja. Lu kan baru jadi Rasul umur 40 tahun, nah, kurang ajar tuh kamu. 40 tahun tuh dilantik jadi Rasul, dikasih tugas nyampaikan pada orang lain. Kalau Nabi sebelum lahir udah jadi Nabi. Sebelum lahir udah jadi Nabi. Dan Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketemu malaikat itu udah biasa. Dari kecil udah ketemu malaikat, udah dibelah dadanya dari kecil. Makanya Halimatus Sa'diyah sampai bingung gitu kan ya. Nabi cerita, ada 2 orang tadi begini, ketemu malaikat. Santai Nabi Muhammad SAW ketemu malaikat. Kita baru ketemu jin udah bingung. Ketemu malaikat santai dari kecil tuh Nabi Muhammad SAW. Kerja, masya Allah. Coba kita lihat sahabat. Dari mulai Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar itu pengangguran atau pedagang ulung? Pengangguran atau pedagang ulung? Bukan cuma pedagang ulung. Siapa yang duitnya dihabiskan untuk bantu Nabi Muhammad SAW? Di antaranya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Makanya ketika beliau hijrah, ngomong sama Rasul, udah saya siapkan 2 tunggangan kendaraan untuk hijrah. Kanjeng Nabi apa jawabnya? Boleh, tapi kalau dikasih saya nggak mau, saya mau bayar. Oh, gagah tuh Nabi saya. Tak bayar, oke. Tapi mbok kai mau, saya mau bayar. Karena Sayyidina Abu Bakar ini kan jasanya luar biasa. Berangkat duitnya dibawa semua. Ayahnya yang saat itu belum masuk Islam nanya sama cucunya, bapakmu pergi ke Madinah ya? Ninggalin kamu enggak? Karena tahu watak anaknya ini nggak pernah sama duit itu digembol-gembol, nggak pernah. Duit itu nggak pernah disimpan. Duit itu didumkan tuh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Anaknya juga pinter, dari kecil udah dididik bapaknya, gak ada cinta dunia. Bapaknya ini tadi sudah didik anaknya, makanya si anak gandeng kakeknya yang matanya rabun, udah hampir nggak kelihatan. Ditunjukkan, ini loh kek, masih banyak bongkahan emas di sini, batu dibungkus. Disuruh megang kakeknya, ini loh masih banyak bongkahan emas. Kakeknya mantuk-mantuk, menunjukkan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq punya simpanan emas banyak, dibawa pergi ke Madinah Al-Munawwarah untuk dakwah. Sugih apa melarat? Nah, saya buat contoh sopo. Kamu bilang tidak usah kerja, banyak zikir, banyak wirid, tahajud, duha gitu ya. Terus gak kerja, gak cari duit, itu yang kamu contoh siapa? Sufi, gak ada. Sufi kerja semua. Para sufi itu orang-orang yang paling ahli kerja. Al-Qattan, Ghazali dan lain sebagainya. Mereka orang-orang lah ahli kerja. Lihat sejarahnya. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, Khalifah Umar bin Khattab. Nah, ini wajah-wajah yang kurang kerja mulai rodok mikir ini. Ya aku berarti salah nyontoh ya. Habib yang ngono dadak diterangke barang. Habib juga begitu, pakai dijelaskan masalah ini, mestinya kan nggak usah dijelaskan. Sayyidina Abu Bakar begitu, Sayyidina Umar
Sayyidina Umar bin Khattab, coba lihat mertua Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sekaligus menantunya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Bagaimana Sayyidina Umar? Coba lihat di Sahih Bukhari, Sayyidina Umar itu sampai membuat janji sama tetangganya, yuk kita gantian ya, 1 hari kerja 1 hari belajar. Hari ini saya kerja, kamu yang belajar. Nanti malam ketemuan kita ngobrol kan, apa yang diajarkan Rasulullah, kalau kamu yang lagi belajar terangkan ke saya. Besok giliran saya belajar, kamu kerja. Sehari kerja, sehari belajar. Sehari kerja, sehari belajar. Saya mau nanya, ini berarti perhatian nggak sama kerja? Perhatiannya luar biasa. Makanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika jadi khalifah, baca dalam kitab Ihya Ulumuddin. Makanya baca tuh kitabnya Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin. Man lam qara Ihya malu haya. Siapa yang nggak pernah baca kitab Ihya nggak punya rasa malu, kata para ulama. Jangan pernah baca belum? Wah, berarti nggak punya rasa malu. Canda. Artinya kalau baca Ihya Ulumuddin nanti bisa menimbulkan rasa malu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala masuk ke dalam masjid waktu duha, sibuk-sibuknya orang kerja cari duit, ada anak muda duduk duha, zikir, wirid. Bagus tuh nggak bagus? Bagus, nggak ada yang bilang jelek. Bagus. Maka Sayyidina Umar nanya, kamu kok ada di sini? Heran Sayyidina Umar, ini bukan jam ke masjid, ini jam ke pasar. Ke masjid itu ada jamnya, zuhur itu jam ke masjid, qiyamul lail itu jamnya ke masjid, waktu orang tidur ya itu jam ke masjid. Tapi ini jamnya orang ke pasar, ya di masjid. Ini satu di antara dua, kesugihan apa kemelaratan. Yang malas maksudnya, terlampau sugih, terlampau kaya, atau orang yang sangat malas. Maka Sayyidina Umar nanya, kenapa kamu ada di sini? Dijawab, ya saya mau zuha, zikir, wirid, ibadah. Loh, terus kamu dapat penghasilan dari mana? Untuk memenuhi kebutuhan kamu sehari-hari dari mana? Ditanya dari mana? Ada enggak kerjaannya gitu loh. Kalau memang ada kerjaannya jalan, dia punya toko, waktu duha ditinggal, bagus. Dia punya kerjaan, dia punya sawah, dia lagi kerjakan sawah, waktu duha dia tinggal ke masjid, bagus. Ini ditanya, jawabannya enggak, saya enggak punya kerjaan. Nah terus dari mana semua itu? Saya punya kakak saya yang nyuplai kebutuhan saya. Maka Sayyidina Umar menjawab, fa idzan akhuka a'bad minka. Kalau begitu kakakmu itu lebih ahli ibadah dibanding kamu. Jadi kakaknya yang lagi di pasar, kata Sayyidina Umar, lebih hebat daripada kamu yang nongkrong di masjid ini, ibadah di masjid ini. Hebat kakakmu yang di pasar. Akhuka a'bad minka. Karena khalifah nggak mau jamnya untuk kerja kok dipakai untuk duduk-duduk di masjid. Ada waktunya, timingnya itu ada. Nah kecuali kalau yang kumpul di masjid wong sugih, pantas. Kenapa di masjid? Simpenan banyak Pak, 2 triliun. Nah ini cocok nih, duit 2 triliun nongkrongnya di masjid, keren. Mikirkan nih siapa nih orang-orang yang gak punya kerjaan, gitu kan? Nah itu bagus yang seperti itu, jangan dibalik. Gak punya duit, kumpul di masjid, kemudian ngomong, mari kita zuhud, jauhi dunia. Jangan seperti teman-teman kita itu yang tergila-gila pada dunia, jam duha masih sibuk di pasar. Ini jadi yang betul yang mana? Kalau udah mendengar seperti ini, yang betul yang mana? Yang betul yang kerja mau menyempatkan diri ke masjid. Kalau nggak sempat ke masjid untuk duha, dia sempatkan sholat duha di tempat di mana dia bekerja. Tapi kalau pengangguran sholat duha itu cuma dapat pahala sholat, tapi nilainya jauh berbeda dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini perlu disampaikan sehingga orang-orang di luar Islam tuh ngerti sholat duha itu untuk apa, Muslim itu bagaimana, biar mau masuk Islam. Jangan karena tampang kita yang malas-malas akhirnya orang gak jadi masuk Islam. Oh begitu toh Muslim, oh Islam seperti itu. Naudzubillah min dzalik.